Orang harus paham ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Pertama, kami ingin membangun satu benchmark ya Bang, satu mistar ukur baru kepemimpinan. Kami pikir ini adalah satu isu penting. Kita menghadapi tahun pemilu 2024. Publik itu harus punya mistar ukur. Patokannya apa? Kalau kita bicara tentang leadership tingkat nasional, dalam hal ini seorang presiden. Pak Jokowi ini adalah representasi dari kepemimpinan terbaik yang pernah dimiliki Indonesia, bahkan sejak kemerdekaan. Ini pandangan kami ya. Karena kami merasa betul bahwa Pak Jokowi ini banyak merepresentasikan apa yang kami percaya sebagai Indonesian Dreams, Bang. Bayangkan ya, Indonesian Dreams itu adalah artinya kalau Anda boleh berasal dari kalangan apapun, Anda bisa saja orang biasa-biasa saja, tapi kalau Anda bisa belajar dengan keras, bekerja dengan keras, Anda bisa menjadi apa yang Anda inginkan. Itulah Indonesian Dreams, mimpi Indonesia. Dan itu terrepresentasi melalui Pak Jokowi. Seorang yang biasa-biasa saja, lahir dari keluarga biasa-biasa saja, bahkan kalau kita dengar cerita atau kisah hidupnya, beliau itu mengalami masa kecil yang tidak mudah untuk terus bisa sekolah dan belajar ya. Tapi kemudian bisa tumbuh menjadi seorang presiden dan kemudian membangun Indonesia dengan cara yang menakjubkan. Kita akan masuk ke dalam apa itu Jokowisme dalam perspektif ini. Jokowisme adalah satu gaya kepemimpinan, bisa juga dibilang ada beberapa juga sudah mulai menyebut dengan satu pendekatan ekonomi yang dilakukan oleh Jokowi dalam konteks ini di dalam membangun Indonesia yang sejahtera. Indonesia yang sejahtera dan disegani oleh dunia. Saya ingin mengutip apa yang disebut oleh Henry Kissinger, ada 4 kriteria bagi seorang pemimpinan. Henry Kissinger menulis mengenai leadership tahun lalu. Ini buku yang sangat bagus mengenai pemimpinan politik. Dia menyebut paling tidak ada 4 ya. Pemimpin yang bagus itu dia punya visi, dia punya strategi menjalankan visi itu, dia punya keberanian dan karakter dan nyali untuk menjalankan itu. Dan ini adalah kualitas yang kita lihat pada sosok Pak Jokowi. Dia punya visi tentang kesejahteraan Indonesia, bahwa Indonesia itu bisa sejahtera kalau misalnya tidak ada hambatan secara geografis bagi masyarakat untuk berhubungan satu sama lain. Dan ini kebetulan juga diamini oleh duet pemenang Nobel tahun 2019 di bidang ekonomi, yaitu Abhijit Banerjee dan Esther Duflo, yang menyebut bahwa untuk negara sebesar Indonesia, hambatan terbesar bagi kemajuan atau pengentasan kemiskinan itu adalah karena persoalan geografi yang terpisah-pisah. Tidak ada interkonektivitas. Jadi salah satu syarat utama kalau ingin membangun kesejahteraan, mengentaskan kemiskinan adalah membangun integrasi di antara satu daerah dengan daerah lain. Sehingga tidak ada yang terisolasi. Nah, itulah yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan pembangunan infrastruktur besar-besaran. Kita ingat awalnya dulu banyak yang mengkritik. Untuk apa bangun jalan begitu banyak? Bangun tol, bangun pelabuhan, dan lain sebagainya. Toh orang tidak makan dari jalan tol. Tapi orang lupa bahwa dalam ekonomi, dalam ilmu ekonomi, pembangunan infrastruktur itu adalah hal yang paling elementer untuk membawa masyarakat keluar dari garis kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Dan visi itulah yang dijalankan oleh Pak Jokowi dengan berani melampaui, atau dia meskipun ada banyak kritik, ada banyak orang yang nyinyir, tapi dia tetap menjalankan itu karena dia yakin bahwa ini adalah sesuatu yang penting bagi rakyat, bagi orang kebanyakan, terutama di daerah-daerah terpencil. Misalnya, kita lihat dari segi kepemimpinan lainnya, bagaimana Pak Jokowi itu misalnya di dalam membangun itu memperhatikan bahwa bukan hanya meningkatkan kesejahteraan, tapi juga soal keadilan. Visi melalui pembangunan infrastruktur ini, kita lihat bahwa bagaimana dia membangun infrastruktur dengan begitu masif di Indonesia Timur. Tidak hanya di Jawa maksudnya. Tidak hanya di Jawa. Itu memperlihatkan satu visi bahwa pembangunan itu tidak boleh lagi Jawa sentris. Ini harus kita apresiasi. Bang Akbar yang berasal dari Sulawesi pasti sering banyak mendengar dari saudara-saudara bagaimana pembangunan jalan tol dan lain sebagainya punya dampak besar bagi kehidupan masyarakat di sana. Visi lain misalnya, hilirisasi. Apa yang dikembangkan oleh Pak Jokowi dengan membangun satu basis industri nasional dengan melarang ekspor biji mentah nikel misalnya. Sekarang sudah punya dampak ekonomi dengan munculnya industri yang berbasis nikel tadi di Indonesia bagian timur. Jadi inilah yang disebut visi, Bang. Bagaimana seorang pemimpin melalui sebuah visi yang begitu clear tentang bagaimana cara mengatasi kemiskinan atau membawa masyarakat semakin sejahtera dan adil pada sisi lain pada aspek pembangunan Indonesia Barat dengan Indonesia Timur. Itulah yang kami pandang sebagai satu ide yang disebut sebagai Jokowisme. Satu gagasan, satu ide besar tentang Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang adil, dan Indonesia yang membanggakan. Termasuk banyak orang di dunia. Jadi seperti yang saya tulis di dalam artikel saya, dulu orang itu... Ya, Anda menulis di Kompas ya? Ya, saya menulis di Kompas tentang itu. Ya. Orang banyak tadinya nggak menganggap Indonesia itu penting. Ada jokes di majalah The Economist yang menyebut bahwa Indonesia was the biggest invisible object on earth katanya. Jadi ini nggak pernah dilihat orang Indonesia ini. Catatan bagus dari Andi menurut saya ya. Dan itu sebenarnya juga terpapar di ruang publik. Kalau ada yang menghindarkan itu atau menghindari itu, tampaknya mungkin tidak cukup jujur saja.
saja. Tetapi saya mau mengatakan begini, dengan apa yang semua dicapai oleh Pak Jokowi itu, telah sampai layak enggak dia mendapatkan sebuah penamaan dengan garis tebal bernama Jokowisme itu? Kenapa tidak cukup dengan Bapak Pembangunan Nasional 2 barangkali, karena Pak Harto sudah pernah dapat segala macam. Itu barangkali yang digugatkan oleh partai-partai yang lain atau orang yang tidak setuju dengan pikiran Anda. Kalau menurut kami sangat layak dengan apa yang kita cap Indonesia menjadi negara yang dihormati oleh dunia, oleh negara-negara besar di dunia. Ini adalah sebuah pencapaian yang tidak pernah kita bayangkan, Bang, sebelumnya. Dan untuk prestasi ini, saya pikir Jokowisme itu layak dilekatkan kepada Jokowi. Karena sekali lagi ini bukan hanya sekedar tentang Jokowi, tapi kita ingin mencoba mendefinisikan satu model kemajuan yang dibangun visinya oleh seorang presiden bernama Jokowi. Jadi ini bukan sekedar Jokowi, tapi kita ingin membangun satu definisi baru tentang kepemimpinan yang betul-betul memang membawa atau pro rakyat. Dan kebetulan saja kali ini ternyata itu melekat pada diri Pak Jokowi. Betul, karena ini yang paling otentik, Bang. Semua orang bisa bicara mereka pro rakyat, peduli pada rakyat, tapi pada kenyataannya bagaimana cara membangun, bagaimana cara mereka mengambil keputusan itu seringkali jauh dari kepentingan rakyat. Berbeda dengan apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi. Dari awal sampai akhir kita melihat bagaimana Pak Jokowi ini betul-betul pro pada kepentingan publik, pada kepentingan orang banyak, pada kepentingan rakyat. Itulah Jokowisme dalam pandangan kami. Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini, analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah Kingmaker 2024. Survei Indometer, Jokowi tak ingin legasinya dirusak oleh sosok yang tidak dapat dipercayai. Hasil riset lembaga survei Indometer menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo mencapai 81,4%, dengan 9,6% diantaranya menyatakan sangat puas. Di tengah tingginya tingkat kepuasan publik yang menembus 81,4%, Jokowi menjadi faktor penentu dalam Pilpres 2024. Tetap tingginya tingkat kepuasan publik, bahkan mencapai rekor tertinggi di atas 80%, merupakan fenomena yang baru terjadi pada masa Jokowi. Pada pemerintahan sebelumnya, ketika masa jabatan 2 periode akan berakhir, hanya separuh yang merasa puas. Berbeda dengan para pendahulunya, Jokowi tidak bersikap diam dan berpangku tangan dalam kontestasi untuk memilih pemimpin nasional berikutnya. Jokowi mendorong sejumlah tokoh untuk maju, baik sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden. Jokowi tidak ingin legasi pembangunan yang telah diletakkannya dirusak oleh sosok yang tidak dapat dipercayainya, bahwa para bakal calon presiden maupun bakal calon wakil presiden yang ingin berlaga pun harus memperhitungkan faktor Jokowi. Tingginya tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi menjadi tantangan tersendiri ketika ingin menawarkan program kepada publik. Dalam survei tersebut, hanya 17,8% yang merasa tidak puas dengan kinerja Jokowi, dan diantaranya sebesar 1,0% yang menyatakan tidak puas sama sekali. Sisanya menjawab tidak tahu, tidak jawab sebanyak 0,8%. Survei Indometer dilakukan pada 5-10 Juni tahun 2023 terhadap 1.200 responden di seluruh provinsi di Indonesia yang dipilih secara acak bertingkat survei multi-stage random sampling. Margin of error survei sebesar kurang lebih 2,98% dan pada tingkat kepercayaan 95%. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.